Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang dibuka dan dibuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini pengucapan putusan untuk 12 perkara. Sesi pertama pada hari terakhir 12 perkara tadi sudah dilakukan absen oleh kepaniteraan dan ternyata semua pihak untuk kedua belas perkara ini hadir. Kita mulai dengan pengucapan putusan nomor 23. Putusan nomor 23 garing PHP titik BUP garis datar 19 garing 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 diajukan oleh 1. Muhammad Ishak, 2. Salmiji, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 078 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Saud Maruli Tua Manik, SHI, SH, MH, CLA, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03 dan seterusnya memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha SH, MH, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini: 1. Muhammad Nizar Esos, 2. Neko Wesa Paweloi, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 023 dan seterusnya memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zulfa SH dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Lingga, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.1, 3.2 dianggap telah dibacakan, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas
dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tengah waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi 3.3 dianggap dibacakan, 3.31 dianggap dibacakan, 3.32 dianggap dibacakan, 3.33 dianggap dibacakan, 3.3.4 bahwa pasal 1 angka 31 PMK nomor 6 tahun 2020 yang menyatakan hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon secara luring, pasal 9 ayat 7 PMK 620 menyatakan hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 diperlakukan sejak pukul 8 WIB sampai dengan pukul 24 WIB. Dan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon secara daring, pasal 10 ayat 8 PMK 6 2020 menyatakan hari kerja sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 2 diperlakukan sejak pukul 00 WIB sampai dengan pukul 24 WIB. Bahwa hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2020 ditetapkan oleh termohon dalam putusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga nomor 256 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 12.42 WIB. VDP bukti P1 sama dengan bukti T1 sama dengan bukti PT5. Pada permohonannya dan pada persidangan tanggal 28 Januari 2001, pemohon mengakui penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2020 diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020. Vide permohonan pemohon halaman 5 dan risalah sidang perkara nomor 23 tanggal 23 Januari 2021 halaman 17. Hal ini sesuai dengan keterangan termohon di persidangan pada tanggal 28 Januari tahun 2021 bahwa penetapan termohon tersebut di atas telah diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 pada papan pengumuman situs web dan akun Facebook termohon. Vide risalah sidang perkara nomor 23 tanggal 28 Januari 2001 halaman 29-30. Hal ini berkuat dengan adanya siaran pers termohon nomor 176 dan seterusnya berjudul KPU Kabupaten Lingga gelar rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Lingga pada pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Kepulauan Riau serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020. Vide bukti PT6 sehingga tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga tahun 2020. Bahwa tenggang waktu 3 hari kerja sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pada pukul 24.00 WIB. Menimbang bahwa permohonan pemohon diajukan di kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 10.24 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 23 dan seterusnya, sehingga permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan. Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan, maka eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum, maka berkenaan dengan eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Konklusi,
Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait tidak dipertimbangkan. 6. Kedudukan hukum dan pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi: 1. Menyatakan eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik PFOE, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 09.20 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dibantu oleh Haifa Arif Lubis sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Lingga atau yang mewakili. Berikut putusan nomor 27 garing PHP.BUP garis datar 19 garing 2021. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo tahun 2020 diajukan oleh 1. Iwan Safruddin Adam, 2. Zunaidi Z. Hasan, berdasarkan surat kuasa bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Duke Ari Widagdo SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pemohon, terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13 dan seterusnya memberi kuasa kepada Yakob Abdurrahmat Mahmud SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini: 1. Saipul A. Mbuinga, 2. Suharsi Igi Risa SIP MSI, berdasarkan surat kuasa bertanggal 15 Januari 2021 memberi kuasa kepada Rudi Alfonso SHMH dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato, memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu
Kabupaten Pohuwato. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. Angka 1, 2, 3, AB dianggap dibacakan. 4, bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 10/2016, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan tersebut secara kasuistis. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi, paragraf 3.2 dianggap dibacakan, paragraf 3.3 dianggap dibacakan, paragraf 3.4 menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10/2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Oleh karenanya, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi, paragraf 3.5 paragraf 3.6 seluruhnya dianggap dibacakan. Paragraf 3.7 menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah, sebelumnya diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan akte pengajuan permohonan pemohon nomor 28/PAN dan seterusnya 2020, meskipun pemohon salah dalam menghitung tenggang waktu pengajuan permohonan, yaitu 3 kali 24 jam sejak pengumuman penetapan rekapitulasi, padahal penghitungan yang benar adalah 3 hari kerja sejak pengumuman penetapan rekapitulasi. Menurut Mahkamah, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan akuo berkenaan dengan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan angka 1 dan 2 dianggap dibacakan, bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Paragraf 3.9 dan seterusnya dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pemohon adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Pohuwato dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pohuwato di Provinsi Gorontalo tahun 2020 yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum. Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, pasal 158 ayat 2 Undang-Undang 10/2016 menyatakan sebagai berikut, seterusnya A, B, C, D dianggap dibacakan, seterusnya paragraf 3.10.2 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Pohuwato tahun 2020 atau 2% dari 90.479 suara atau sejumlah 1.810 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara pemohon adalah 27.200 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 37.190 suara, sehingga selisih perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 9.990 suara atau 11,04%. Dengan demikian, selisih perolehan suara pemohon dengan peraih suara terbanyak yakni pasangan calon nomor urut 4 melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016. Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10/2016 di atas, pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menurut pemohon
pada pokoknya adalah sebagai berikut. Angka 1, 2, 3 sampai dengan 9 dianggap dibacakan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti P4 sampai dengan bukti P38. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya, termohon mengajukan alat bukti berupa bukti T6 sampai dengan bukti T8. Pihak terkait mengajukan bukti PT11 sampai dengan bukti PT16. Adapun Bawaslu Kabupaten Pohuwato mengajukan bukti PK01 dan bukti PK09 sampai dengan bukti PK18. Bahwa setelah mencermati dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu Kabupaten Pohuwato beserta alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap dibacakan. Angka 7, dalam kaitannya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, Mahkamah tidak menemukan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran yang didalilkan pemohon di atas serta dalil selain dan selebihnya telah terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mampu mempengaruhi pilihan pemilih dan atau berpengaruh pada hasil rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2020. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Akuo. Setelah memeriksa permohonan pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara Akuo ke tahap selanjutnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan pemohon adalah kewenangan Mahkamah, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan pemohon adalah paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato tahun 2020, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016. Dengan demikian, menurut Mahkamah, eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait serta pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Akuo. 2. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 3. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 4. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Akuo. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pokok perkara. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, Wahidudin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik P. Foe, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari ini, tanggal 16 bulan Februari tahun 2021, selesai diucapkan pukul 09.33 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya, termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Pahuwatu. Salah, bukan hari ini juga.